Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Cici Dia Utari dengan NIM 1122102089. Nah, kali ini aku akan membahas tentang koneksi MongoDB ke Express.js atau kebalikannya koneksi Express.js ke MongoDB. Jadi, yang perlu kalian ketahui, media untuk connectingkan antara database itu ada banyak. Yang pertama kita buat adalah koneksi ke MySQL, yaitu menggunakan relasi. Dan kali ini kita akan menggunakan MongoDB, yaitu non relasi. Jadi bentuknya itu. Jadi belum buat kalian yang belum download MongoDB, segera download MongoDB. Langsung saja kita ke prakteknya karena di sini aku udah download MongoDB ya guys. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengaktifkan database dari MongoDB sendiri dengan cara Windows R. Nanti kita ketik aja di sini cmd. Di sini awalnya mongot ya guys. Lalu kita ketik Windows R lagi, cmd. Yang kedua adalah mongo sh. Nah, di sini adalah tempat database kalian tersimpan. Bagaimana kita caranya tahu apa aja database yang udah kita simpan di sini? Langsung aja kita buka show databases. Nah, jadi di sini itu ada beberapa database yang udah aku buat seperti kayak ini. Nah, di sini ada si akad. Nanti kita buat database si akad ini. Oke, kita langsung ke VS Code-nya aja. Nah, karena ini kuliah Express ini adalah khusus modulnya untuk ini MySQL, connecting ke MySQL, jadi kita bedakan aja, kita copy. Nah, ini kita rename kuliah Express. Mau yes, langsung aja kita buka. Nah, lalu yang pertama harus kita lakukan adalah kita menginstal konektornya dulu lewat terminal dengan kita ketik npm install mongo oc min save. Lalu kita ketik .env untuk kita menginstal .env. npm install .env min save. Sama aja caranya kayak tadi. Setelah itu kita buat folder environment di sini, ketik aja .env. Nah, di file environment ini kita ketikkan database URL. Ini disesuaikan sama database yang kalian buat. 7.017. Jangan kita bacakan, kan udah ada. Kita buat akademik. Nah, lalu kita enter. Oke, selesai. Nah, yang pertama untuk membuat koneksi, kita buat file index. Karena yang kemarin di MySQL itu kita buat file server, jadi di
untuk ke ini kita buat file index aja ya. Ini hapus aja semuanya, nggak apa-apa. Sorry, mulai ini kita hapus aja. Ya ampun, sampai application nah kita hapus. Sini kita tetap menggunakan JSON. Express.json. Lalu yang kedua kita menggunakan URL encode. Terus di sini kita tambahi extend. Kita sama dengan -2 true. Nah, kita tambahkan konstanta dari mongoose tadi. Mongoose sama dengan require .env. Lalu karena kita tadi udah download ya guys, kita konfigurasi. Sorry, salah. Mongoose connect, kita konekkan ke process.env database. Nah, ini ya guys, tirukan aja. Nah, setelah itu use new URL parser 2 true, use method topology. Kita buat true juga. Terus ini kita kasih titik 2 di sini, bawahnya lagi kita buat konstanta MongoDB, yaitu mongoose connection kedua db on error console error dot binding. Ini sebenarnya untuk membinding, mengetahui kesalahannya. Console error kedua halo db once open function console log sukses. Ini membangun koneksi dari database apa tadi, akademik dengan selesai. Habis itu ini kita kasih titik 2 lagi. Nah, untuk mengecek ini kita coba jalankan node minion watch index. Nah, jika sudah ada pesan bahwa server berjalan pada localhost 4000 sukses terkoneksi dengan MongoDB, maka artinya koneksi yang kita bangun sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan membuat database yang akan diisikan nanti ketika kita coba di Thunder Client. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat file dengan nama models. Lalu di dalam file model ini kita tambahkan mahasiswa.js. Oke, setelah itu kita ketikkan kode berikut, yaitu const mongoose sama dengan require mongoose. Nah, ini terus const mahasiswa skema tulisannya kayak gini, sama dengan new mongoose.schema. Jangan lupa kita tambahkan gini. Nah, database-nya kita buat name, nama, angkatan, dan juga prodi. Kita ketikkan satu-satu. Require
row. Terus di sini tipenya kita buat string aja. Terus ini kita kayak gini. Jadi ini kita copy aja jadi 4. Nah, ini kita tinggal ganti-ganti aja nama, angkatan, dan juga prodi. Oke, setelah itu kita ekspor modul ekspor sama dengan mongose.model mahasiswa MHS, kita panggil skemanya tadi. Astagfirullah. Ini yang terakhir mahasiswa. Oke, hapus saja. Nah, seperti ini pada kode pada models. Lalu kita buat controllers. Ini karena di sini udah controllers, yang bagian mahasiswa ini kita ganti aja mungkin ya. Ini tetap jadi ini kita hapus saja semuanya, nggak apa-apa. Jadi di sini kita ganti cons mahasiswa, pakai yang besar, mahasiswa require, kita ambil dari model mahasiswa. Oke, lalu kita ekspor modulnya, modul.export sama dengan kita buat post dulu ya guys. Ini kita bikin insert atau post sama aja karena tugasnya menambahkan data. Nah, sini kita ketik post data ini mahasiswa, jadikan satu begini. Terus name sama dengan rep body, karena di sini kita membuat atau menambahkan file. Sorry guys, ini pakai jadi gitu. Kita kopas aja ini. Ini kita ganti-ganti aja. Terus yang terakhir prodi. Nah, kayak gini. Habis itu di sini kita tambahkan try. Nah, cons data to save await data save, terus status 200. Kita mengirimkan status 200 yang tandanya itu datanya dia disimpan. Kita sudah disimpan. Terus kita tambahi di sini jika datanya tidak berhasil disimpan. Catch error. Terus, nah ini jika datanya error atau tidak berhasil disimpan, kita kirimkan kode 400 di JSON. Message-nya atau pesannya kita tulis saja error. Nah, sudah. Habis gitu ini kita kasih koma. Di routersnya kita juga membuat koneksi di mahasiswa. Ini kita hapus saja. Yang pastinya kita menggunakan express sama dengan require express. Lalu habis itu kita buat konstanta router mahasiswa. Nah, ini express dot router. Nah, kayak gini. Terus kita buat koneksi antara controller mahasiswa sama dengan require controller mahasiswa. Oke, setelah itu ini kita buat routingnya.
router mahasiswa dot route mahasiswa. Di situ post controller mahasiswa dot insert, terus kita explore modul dot explore sama dengan router. Nah kayak gini. Setelah kita buat routersnya di index.js, kita buat connecting ke routersnya, yaitu di sini kita tambahi cons router mahasiswa sama dengan require. Ini kita bangun router slash mahasiswa. Oke, setelah itu di sini kita juga gunakan use, kita panggil juga, jangan lupa. Kita mulai uji coba di Postman. Kita buka Thunder Client, kita ketik new request, ini kita kopasin aja. Oh, sebelumnya aku lupa untuk ngasih tahu bahwa kita harus meng-create connection dulu. Di sini kita ketikkan MongoDB, lalu langsung aja kita koneksikan. Nah, seperti ini. Kita cek, ini akademik udah ada ya guys, sudah terbuat ya. Terus di sini, oke. Lalu kita lanjut uji coba. Kita kopasin aja. Jangan lupa mahasiswa. Oke. Nah, untuk mengirim database-nya di sini kita coba ada NIM 112.289,665, namanya kita buat CC dia, oke, koma, terus kita buat angkatan 2022 di S teknik informatika. Oke, jangan lupa ini dikasih tanda pos, lalu coba kita send ya guys. Nah, maka dia akan muncul seperti ini dengan status 200. Oke. Lanjut, maka dia akan muncul seperti ini karena database-nya sudah tertambahkan. Oke, coba kita buat dua contoh. Kita balik lagi ke Thunder Client, kita buat dua contoh, yaitu kita bedakan NIM-nya 3, ini kita namanya Imam. Oke, sama aja. Terus kita coba buat lagi, maka dia akan berhasil lagi. Setelah kita buat insertnya atau post, coba kita buat get untuk menemukan data yang sudah kita buat. Langsung aja di controller mahasiswa, di sini kita tambahkan get mahasiswa. Ini cuman kita try aja, cons data await mahasiswa dot find, ini adalah untuk menemukan dot json data. Jangan lupa di sini kita catch error dot status
500 JSON di controllers. Di routers juga kita tambahkan get-nya. Di controllers juga kita tambahkan get mahasiswa by name. Jadi ini kita tinggal copy aja. Nih, get mahasiswa by name. Oke, lalu tetap aja kita refresh. Cuma di sini kita tambahkan konstanta name. Rex barang, karena kita akan menemukan name ini mahasiswa berdasarkan name. Nah, di datanya const data await mahasiswa find, ini kita tambahin dot where, ini kita kasih name, dimana name itu akan kita temukan, terus equals, jangan lupa name juga. Oke, setelah itu kita kirim datanya. Udah kayak gini ya guys. Lalu kita buat lagi update. Ini kita sini kita buat filter konstanta filter sama dengan name rect barang dot name. Oke, setelah itu const updater data name kedua rect barang dot name, nama kedua rect body dot name. Kenapa ini beda? Karena antara name sama nama itu dibedakan. Yang bisa diupdate itu adalah selain dari name. Jadi name itu tidak bisa diubah. Yang bisa diubah contohnya kita ubah nama, ubah angkatan bisa, kita terus coba ubah selain angkatan, prodi juga kita bisa ubah. Jadi ini kita copy aja karena sama red body. Ini kita ganti angkatan. Ini juga kita ganti prodi. Oke, setelah itu sama try-nya. Ini di sini kita pakai try await. Nah, mahasiswa update one, kita pakai update one karena kan kita ngubahnya per mahasiswa bukan seluruh mahasiswa. Filter update data, lalu bawahnya res status 200.json update data. Terus di sini catch error status 49.json. Seperti ini. Lalu yang terakhir kita buat delete kedua masih tulis. Nah, kita filter lagi, filter sama dengan name. Ini kita hapusnya berdasarkan name, barang dot name. Di situ bawahnya buat try. Oke, kayak gini. Awali mahasiswa dot delete one. Filter ini kita buat delete one karena kita ngapusnya berdasarkan name. Kalau kita buat delete many, kita bisa sih ngapus beberapa name, tapi cuman kurang efektif. Terus dot send, data telah terhapus. Nah, ini kita copy aja, gak apa-apa. Oke, sudah. Lalu di routersnya kita tambahi di sini.
Ini kalau untuk keseluruhan kita pakai get dan post aja. Controller dot get mahasiswa. Lalu kita di sini kita buat routing yang menemukan mahasiswa yang berdasarkan link. Kok routing sih? Routers mahasiswa dot load. Nah, di sini bedanya. Kalau itu tadi berlaku untuk mahasiswa, nah ini yang ada linknya. Bedanya hanya di situ aja. Di sini itu ada get, tapi yang tambah salah. Yang get kontrol mahasiswa dot get mahasiswa banyak. Nah, ini juga kita tambahkan dot put. Dot juga dot kontrol mahasiswa dot get. Oke, saatnya kita coba di sini. Nah, setelah tadi post, kita coba fungsi get. Nah, di sini assign, maka dia akan berhasil menemukan dua data yang sudah kita buat. Kalau kita get by name, kita tambahkan aja NIM-nya 102029. Maka dia akan menemukan mahasiswa dengan NIM 1122102089. Coba kita database yang satunya 63. Nah, dia akan berhasil menemukan juga. Artinya, kalau kita menemukan mahasiswa berdasarkan NIM, maka fungsinya akan berhasil. Fungsinya sudah dinyatakan berhasil. Lalu setelah kita coba get, kita coba mengupdate mahasiswa. Ini di sini kita ganti namanya aja, misalkan Anggun Ayu ya Lestari. Nah, ingat di update kita tidak bisa mengupdate NIM, tapi melainkan kita bisa mengupdate selain objek NIM. Oke, kita ini kita ganti D3 misalkan. Coba kita put, maka dia berhasil mengupdate datanya menjadi nama Anggun Ayu Lestari angkatan 2023 Prodi Manajemen Informatika. Maka fungsi put ini sudah dinyatakan berhasil. Setelah itu, yang terakhir kita coba untuk menghapus data pada database. Nah, kita coba hapus yang ini, maka data telah terhapus. Untuk memastikan data ini telah terhapus atau tidak, kita get aja. Maka dia sudah tidak ada list database-nya. Lalu jika kita mengget semua mahasiswa, tetap ini get, maka dia muncul hanya satu NIM karena yang satu tadi sudah terhapus. Sudah sekian pertemuan materi dari pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.